Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sekarjati Pamungkas, MPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas daring ini tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, saya Diva Saputri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan materi yang akan kami bahas yaitu mengenai ragam penelitian pendidikan. Sedangkan untuk anggota kelompok 3 sendiri adalah ada saya, Diva Saputri, Dwi Juni Artaningtyas, dan Tri Fadilatun Hasanah. Rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Dwi Juni Artaningtyas. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Diva. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi metodologi dan metode penelitian. Selanjutnya, perbedaan metodologi dan metode penelitian. Pertama, definisi dari metodologi dan metode. Metode atau metode secara harfiah berarti cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak 1982 mengungkapkan kalau metode adalah cara sistematik yang dipakai untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan secara harfiah istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Kemudian kata metodos terdiri dari dua suku kata, yakni meta yang artinya melewati atau melalui, hodos yang artinya cara atau jalan. Metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas apa yang dikaji. Selanjutnya ada perbedaan metodologi dan metode. Perbedaan yang pertama, secara etimologi. Metodologi terdiri dari dua suku kata, yaitu metode dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang metode. Sedangkan metode adalah metode atau cara. Yang kedua, perbedaan pengertian. Metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, reposisi, model, hipotesis, dan teori termasuk metode itu sendiri. Sedangkan untuk metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan ketiga yaitu sifat. Metodologi bersifat umum. Metodologi merupakan sistem paduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Sedangkan untuk metode bersifat khusus. Metode lebih berkaitan dengan teknik saja dan keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tri Fadilatun Hasanah. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu jenis metode penelitian pendidikan. Ragam jenis penelitian pendidikan. Ragam atau jenis penelitian pendidikan memiliki beberapa tinjauan. Tinjauan tersebut dilihat dari permasalahan yang kita angkat untuk melakukan suatu penelitian. Jenis-jenis dari ragam penelitian pendidikan yaitu yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. 1. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif sesuai dengan namanya, mengeksplor, yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan atau berusaha menemukan sebab akibat dari suatu peristiwa atau masalah yang dikaji dalam penelitian. Yang kedua, penelitian pengembangan atau development. Penelitian ini adalah penelitian yang ingin mencapai atau mengadakan percobaan serta menyempurnakan hal-hal yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, penelitian verifikatif.
Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mengecek kebenaran hasil penelitian lain pada waktu sama pada tempat yang sama tetapi waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari pendekatan. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif atau quantitative research. Penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif atau qualitative research. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif. Yang ketiga yaitu penelitian perkembangan atau developmental research. Penelitian pengembangan ini adalah suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu. Objek penelitiannya adalah perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh individu seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan unit pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diva Eka. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah lingkungan penelitian pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan. Ruang lingkup dan kajian pendidikan diantaranya adalah komponen-komponen proses pendidikan dan penelitian bidang pendidikan. Komponen-komponen proses pendidikan tersebut meliputi interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, dan pergaulan pendidikan. Sedangkan penelitian bidang-bidang pendidikan banyak yang lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian demikian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research. Antara lain, yang pertama penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan. Penelitian bidang ilmu, praktik kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, lingkup penelitian kurikulum dan pengembangan. Yang selanjutnya adalah penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan, dan yang terakhir ada lingkup penelitian pada tingkat kebijakan pendidikan, manajerial dan operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dilanjutkan di Elita. Bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.